Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Anaknya nggak ditemanya ya. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Ya, teman-teman semua. waalaikumsalam. Selamat datang di program mingguan saya, yaitu talk show Kak Sakti. Hari ini, setelah minggu lalu, kita belajar apa minggu lalu? Ada yang masih ingat? Ya, minggu lalu saya juga agak lupa. Oh iya, sama Vika Robani, menjadi pemuda remaja sukses bahagia sama Vika Robani. Hari ini kita akan belajar bersama Dr. Insinyur Hendy Tanadi STMM MBA, DIPA, Diploma PM CSCM 300, SAP Bisnis Proses Manufaktur, IPM CSTMI, CET, CLTD, CHCM, CPHCM. Beliau merupakan Direktur PT Tanadi Mulia Mandiri, Direktur PT Cendekia Edukasi Nusantara. Ada 2 PT-nya ya. Ada lagi Direktur I3L Institute, Dekan Fakultas Humaniora dan Bisnis Universitas Pembangunan Jaya di Bintaro ya, Mas ya. Head Jaya Launch. Iya Pak. Saya udah lama nggak ke Bintaro, udah setahun kayaknya. Udah di rumah aja. Main-main Pak. Ntar kita Boleh, lunch bareng. boleh. Head Jaya Launch PAD, JLP, Wakil Ketua Komite Etik Universitas Pembangunan Jaya, dosen program studi manajemen Universitas Pembangunan Jaya, dosen luar biasa program studi Magister Manajemen UEU, Ketua Bidang Kerjasama BKSTI, Badan Kerjasama Penyelenggara Pendidikan Tinggi Teknik Industri Wilayah DKI Jakarta, staf ahli bidang riset FKPT, Forum Kerjasama Perguruan Tinggi, Board of Reviewer, Hibah Nasional Pemerintah Republik Serbia, wow keren banget, anggota PEI, Persatuan Ergonomi Indonesia, asisten profesor, bidang SAP, Business Processes, Manufacturing, Management Operasional, dan Perancangan Tata Letak Publik, Board of Scopus Journal Reviewer, FGTO University Lithuania, wah ini canggih mutakhir nih benar. Board of Scopus Journal Reviewer University of Montenegro, Board of Scopus Journal Reviewer University of Kragujevac Serbia, Board of Scopus Journal Reviewer Emerald, Board of National Accredited Journal Sinta 3, Jurnal Widya Kala, Board of National Accredited Journal Sinta 5, Journal of Business and Applied Management, Board of Journal Industrial Engineering and Management System. Oke. Manggilnya apa nih? Mas Hendy, Coach Hendy, Pak Hendy, atau Kak Hendy? Manggil hand aja Pak Sakti. Mau hand aja. Langsung nge-hand aja nggak apa-apa. Baik, Mas Hendy, apa kabar? Alhamdulillah baik Pak Sakti. Ya, alhamdulillah senang banget. Oh iya, jangan lupa beliau juga alumni Sekolah Trainer dan Motivator Indonesia Betul. STMI ya. Betul. Senang sekali. Mungkin Coach Hendy Tanadi bisa menceritakan kepada kita seperti apa perjalanannya, sejarahnya Coach Hendy Tanadi ini bisa menjadi akademisi dan praktisi kepemimpinan. Silakan. Iya, terima kasih Pak Sakti sebelumnya sudah diundang ke acaranya. Saya pikir ini sangat menginspirasi sekali ya Pak. Yang menginspirasi itu bukan narasumbernya Pak, tapi Pak Saktinya yang menginspirasi ya. Karena acara ini kan bukan acara yang profit center sebetulnya Pak, tapi apa ya, ini murni berbagi, murni sharing begitu, dan apa ya, saya pikir bagus sekali Pak. Semoga Alhamdulillah. Pak Sakti dan STMI-nya berkah begitu Pak. Amin, amin. Terima kasih Ya, saya Pak. di institut malah malu nih, kita belum pernah bikin yang free rutin lagi mingguan tadi Pak Sakti bilang ya. Iya,
Nanti kita insya Allah akan kerjasama, terutama bidang leadership memang butuh Siap, sekali. siap, siapa Sakti. Ya, jadi saya tuh baru tahu juga ternyata saya seumuran dengan Pak Sakti ya. Kita sama-sama kelahiran tahun 1987, Pak. Betul ya Seumuran. Allah, benar-benar keren banget nih Pak Dekan muda Iya. ya. Iya, cuman saya bulan Maret, Pak Sakti bulan apa? Bulan Mei. Oh ya, wah saya lebih uzur 2 bulan. Alhamdulillah, masih Iya, muda banget, keren banget. iya. Kalau boleh sharing, Pak, terima kasih kesempatannya, waktunya, Bapak-bapak, Pak Heri, Pak Antoni, Pak Doni, Pak Hari, Pak Ai, Pak Rana, Pak Agia, Bu Fatima. Ya saya appreciate sekali Bapak Ibu, meskipun mungkin sedang lelah-lelahnya begitu pulang dari kantor, tapi masih menyempatkan untuk hadir di acara talk show Pak Sakti ya malam ini. Nah, saya tuh menamatkan studi S1-nya tahun 2009, Pak Sakti, 2009. Iya, sama. Sama ya, Pak ya. Dari jurusan, waktu itu masih jurusan, Pak. Kalau sekarang kan istilahnya sudah program studi ya, sudah bukan Ya, jurusan. betul. Ya, sudah waktu itu jurusan teknik industri. Nah, karena teknik industri itu basisnya praktek, jadi dari tahun 2007 semester 5 itu kita sudah harus keluar kampus buat masuk ke pabrik. Nah, itu yang kemudian mencemplungkan saya dengan dunia manufaktur, Pak. Jadi pertama kali di tambang timah, kemudian ke bauksit, 2008 ke pabrik sepatu, Itu di mana 2009 ke tuh, batu Mas? bara. Di kota apa? Di kabupaten apa? Kalau Pabrik-pabrik batu itu? bara itu kalau pabrik di ini Pak, di Balikpapan, di Tarakan, pernah di Palembang, pernah di Muara Baru, Jakarta Utara juga pernah. Wah, Di Bekasi muter-muter ya. muter-muter aja Pak. Akap nih dari antar kota, dari antar pabrik satu provinsi ke ya. pabrik lain. Oh. Betul Pak. Iya, jadi sampai lulus tahun 2009 tuh saya nyemplungnya ke pabrik dulu. Pabrik peroksida, yang terakhir pemutih. Jadi kalau Bapak Ibu odol gitu ya, pakai odol atau kertas, nah itu pemutihnya dari peroksida. Ya kalau di sini Bapak ada yang fans dengan Borussia Dortmund, ya Borussia Dortmund. Nah, kan Pak Sakti hobi bola tuh saya lihat ya. Iya. Pasti tahu Borussia Dortmund. Tahu. Di bajunya itu ada Evonik. Nah, itu produsen peroksida terbesar di dunia. Nah, dia bikin pabrik di Cikarang, Jababeka ya. Saya dulu di situ bagian PPIC-nya Pak, bagian produksi dan inventory control. Gitu. Nah, dari situ Jadi warga kemudian Cikarang. betul Pak, rumah di Sunter, kerja di Cikarang. Mantep banget. Jauh. luar binasa waktu itu Pak. PP 5,5 jam dulu. Kemudian dari Cikarang itu ke Batubara lagi, di Kalimantan Tengah, itu di desa ya, di desa Sikui Pak. Desa Sikui Pak. Muara Tewe, desa Sikui. Kita dari Jakarta tuh naik pesawat, turun di Banjarmasin. Dari Banjarmasin kemudian naik mobil 11 jam ke Muara Tewe. Dari Muara Tewe naik mobil yang double gardan 2,5 jam ke situsnya, ke site tambangnya. Di Sikui. Nah itu sepanjang jalan bikin keder tuh Pak. Karena kenapa? Masih banyak orang Dayak Pak. Masih banyak orang Dayak sambil bawa mandau. Mandau tuh apa tuh? Waduh. Mandau tuh kayak ini Pak, pedang. Kayak pedang ini, suku Dayak. Jadi kita naik mobil dihadang pakai pedang, diberhentiin gitu. Ngeri banget.
ngeri Pak. Waduh, hari pertama udah diberhentiin pakai pedas Pak. Saya udah pucat kan. Saya liatin sopirnya, tapi sopirnya bilang, udah Pak tenang aja, ini nggak minta duit kok, cuman minta rokok kan. Itu orang Dayak minta rokok. Baik. Iya, karena ternyata harga rokok mahal Pak, lebih murah ayam goreng kan. Lebih murah ayam goreng. Iya. Iya, iya, Dia iya. dikasih rokok lewat. Nah, tapi nggak berapa lama lagi, berapa kilo dihadang lagi, pakai mandau lagi, berhenti lagi. Tapi kan wah, panik juga Pak. Nah, itu sekitar apa? Saya nggak lama di situ Pak Sakti, karena ternyata kehidupan malam tambang itu berat gitu ya. Begitu. Apa ya? Betul. Jadi pekerja di sana apa ya? Mungkin kurang hiburan Pak. Kurang hiburan, kemudian habis dengan alkohol gitu dan dunia malam lainnya lah Pak. Jadi saya nggak terlalu lama di sana, sekitar 4,5 bulan. Saya balik lagi ke Jakarta Pak. Nggak kuat. Nggak kuat. Takut goyang iman Pak. Alhamdulillah nggak goyang ya. Iya betul. Aja di Jakarta. Balik ke Sunter. Balik ke Sunter. Nah, kemudian saya apply, Pak. Saya apply ke Bina Nusantara, alma mater, gitu, sambil apply di BINUS, jadi marketing riset. Tapi untuk BINUS Group, jadi BINUS Group itu ada sekolahnya dari TK, SD, SMP, SMA, S1, S2. Nah, waktu itu belum ada S3, sekarang sudah ada S3. Saya jadi market risetnya untuk semuanya, untuk apa dari TK sampai S2. Sambil jadi market riset, dari gaji bulanan itu buat nyicil kuliah S2. Buat S2 nyicil di S2. mana? Di Pelita Harapan, Pak. Di Pelita Harapan. Wah, itu nggak murah kan ya? Jadi lokasi kampusnya di Kebonjeruk, kuliahnya di Es Parman. Jadi kan deket tuh Pak. Oh iya iya nggak terlalu jauh. Cuman 12 menit sudah sampai kampus. Nah, kemudian sambil bekerja, sambil kuliah, sekitar 6 bulan setelah itu ada kawan saya yang resign Pak dari BINUS. Oh gitu. Kawan saya resign dari BINUS, kemudian dia ajak bikin satu perusahaan. Nah ini Pak, ini mulai entrepreneurnya di sini nih. Oh mulai entrepreneurnya di sini. Mulai entrepreneurnya di sini. Jadi baik. Sambil bekerja tetap di BINUS, sambil kuliah lanjut S2, ada satu kawan resign dari BINUS. Sambil resign dia ajak bikin perusahaan. Nah, perusahaannya bergerak di bidang market riset. Jadi persis sama yang kita lakukan di BINUS itu. Kita lakukan itu di BINUS, kenapa kita nggak coba untuk lakukan itu secara independen, secara perusahaan gitu Pak. Jadi kita urus legalitasnya, si teman ini bagian mempromosikan, jadi dia sales keliling gitu. Kasih proposal, nah nanti olah datanya di BINUS Pak, jadi pakai fasilitas kantor waktu itu. Ya, sembunyi-sembunyi, curi-curi waktu sedikit-sedikit. Sembunyi. Betul, karena di kantor dulu kan peralatannya sudah canggih Pak. Jadi kuesioner itu apa yang dihitam-hitamin itu kita nggak perlu ngitung manual, di scan langsung keluar persentasenya semua. Jadi lebih praktis gitu. Nah, kepala program studi saya waktu itu tahu saya ternyata sambil kerja, sambil kuliah S2 Teknik Industri. Nah, kemudian karena waktu itu lagi ngurus borang, nah mungkin Pak Sakti tahu borang ya, Pak Hari. Tahu. Udah familiar dengan istilah borang. Iya. Nah, saya ditarik ke program studi jadi dosen. Nah, itu jadi nyemplung pertama kali jadi dosen itu Oktober 2010. Jadi sambil jadi dosen, bisnis ini juga ternyata si teman ini bagus juga salesnya Pak. Jadi dia warawiri kemana-mana, tapi pulang selalu bawa klien gitu. Misalnya seperti Vitalis, Giordano. Nah itu market risetnya di kita Pak. Sampai ke bentuk kerah baju, model botol,
warna tutup botol, silver kah, gold kah, begitu. Itu semua kita riset, Pak. Apakah plastik pink, plastik ungu, atau kaca gitu. Nah, itu kita survei, kita riset, kita presentasikan ke perusahaan. Nah, masuk 2011, waktu itu ada kebijakan di kampus, Pak, bahwa dosen itu jangan cuma tridharma. Dosen nggak boleh cuma tridharma, jadi dia harus proyek. Jadi dosen proyek. Dosen proyek di BINUS tuh? Dosen proyek di BINUS. Jadi kalau dia dosen accounting, ya dia harus nyari duit di luar BINUS. Dari spesialisasinya dia harus nyari duit. Sistemnya adalah 70% buat kampus, 30% buat dosen. Seperti itu, Pak. Nah, itu gitu. juga tuh yang mempertemukan saya dengan konsultasi manufaktur itu akhirnya. Jadi di sana ada satu departemen khusus, dia mempertemukan antara spesialisasi dosen dengan industri. Nah, sebetulnya kan bagus juga ya, Pak. Kita jadi dekat gitu dengan klien. Iya. Nah, jadi saya dibawa muter-muter ke pabrik, kemudian ada yang butuh jasa konsultasi, saya lakukan gitu. Nah, kemudian saya berpikir lagi, Pak, waduh, kalau begini saya bikin diversifikasi perusahaan aja. Iya, betul. Iya, jadi yang tadi sudah jalan dengan market research, meskipun kliennya nggak banyak ya, Pak. Cuman 6, Pak Sakti. Kemudian masuk ke manufaktur. Nah, itu awalnya Tanadi Mulia Mandiri itu Pak. PT Tanadi Mulia Mandiri itu dimulai dari pelatihan welding, pelatihan menggunakan mesin bor, conveyor belt, kemudian mesin fries. Jadi pelatihan di manufaktur, rekayasa kualitas produk, kemudian perencanaan produksi dan pengendalian gudang. Nah, itu Pak. Jadi itu di tahun 2011. Tahun 2011, Pak. Baik. Sampai tahun 2015. Nah, pertama kali itu kita nggak cuma di manufaktur, tapi nyebrang ke pelatihan kepemimpinan. Bisnis operasi dan public speaking itu 2015, Pak. Okay. Tapi waktu itu outputnya bukan sertifikasi, Pak, tapi sertifikat. Ya. Betul. Iya, ternyata sebelum pandemi itu sertifikat lebih mahal daripada sertifikasi ya, Pak. Kalau setelah pandemi sertifikasi itu jauh lebih murah begitu ya. Cost-nya tuh karena Zoom-nya aja udah kita nggak mahal-mahal lagi sewa pabrik atau ballroom hotel. Iya. Peks makan. Kan, bener Pak. Sekarang kan sertifikat sudah digital. Yes. Ya, kalau dulu satu lembar sertifikat itu 175.000. Maafnya hampir 300.000. Jadi bayar kertas dan map sertifikatnya aja sudah 500.000, Pak. Jadi mahal sekali biaya pelatihan itu. Kalau sekarang kan cuma pakai file PDF sudah bisa, jadi jauh lebih murah. Betul. Iya, nah itu sampai 2000, itu bertahan sampai 2020, Pak. Pandemi ya, ternyata pandemi itu luar biasa ya, Pak. Rontok bisnis kita, Pak. Iya. Harus muter otak ya. Benar rontok, Pak. Jadi industri itu anggaran pelatihannya di stop semuanya, Pak, manufaktur itu. Oke, iya, apalagi yang biasa main di corporate ya. Betul, Pak, betul. Yang di kantor-kantor mereka lockdown kan, mereka nggak bisa lagi terima in-house training. House training. Betul. Nah, dan kalau sebagai akademisinya tahun 2013 itu saya hijrah, Pak, hijrah ke Universitas Bunda Mulia. Jadi Kaprodi Teknik Industri. Oh, yang di Ancol tuh ya? Nah, ya betul Pak, di Ancol kampusnya. Itu kalau siang-siang bau asin air lautnya sampai ke kampus tuh, Pak. Oh gitu. Iya, berasa banget asinnya air laut. Oh, jadi pemandangannya laut ya kalau Ancol ya? Laut, Pak, laut.
Kalau lagi bosan kita ke Ancol ke belakang makan ikan bakar. Nah, lalu di 2013 masuk 2014, Pak. Ya, Ini yang karir akademisinya dulu ya, Pak Sakti ya. baik, Masuk baik. 2014. Nah, itu saya mengajukan S3. Pertama kali, Pak, 2014 mengajukan S3 itu ke Teknologi Industri Pertanian. Institut Pertanian Bogor. Oh, IPB. IPB. Keren banget. Betul, ke IPB. Berangkatlah ke Bogor. Nah, ini Pak Sakti. Jadi, saya ajukan izin ke kepemimpinan kampus, tapi nggak disetujui, Pak. Nggak disetujui, karena Pak Hendy kan pejabat struktural, katanya. Dan kalau Pak Hendy bolak-balik Jakarta Bogor, nanti yang jagain prodi siapa? Iya, jadi tapi saya mau banget, Pak. Saya mau banget ambil S3 Teknologi Industri Pertanian itu. Jadi saya tetap kuliah, tapi nggak ngomong-ngomong ke pimpinan. Oh gitu, sembunyi-sembunyi ya. Bener, sembunyi-sembunyi, Pak. Sembunyi-sembunyi. Saya kabur aja ke Bogor, tapi saya nggak bilang-bilang. Ya sampai sudah 3 bulan kuliah nih, Pak Sakti. Sudah 3 bulan kuliah di Dr. TIP namanya. Dari IPB, rektor IPB, mengirimkan surat ke rektor kampus saya. Selamat, seorang dosen Anda diterima. Waduh. Saya dipanggil, dimarah-marahin, Pak. Kenapa masih nekat kuliah? Kan sudah nggak boleh. Wah, pucat saya, Pak. Jadi saya pikir saya harus realistis. Kalau disuruh resign waktu itu lumayan juga kehilangan income-nya ya, Pak. Iya. Jadi tapi kuliah keluar kota nggak boleh. Jadi ya yang di dalam kota ada ya biasanya sosial-sosial kan jurusannya, Pak. Jadi saya lanjut ke manajemen. Padahal S1, S2 itu teknik industri. S1, S2 teknik. S3 manajemen. S3 manajemen. S3 manajemen. Nah, sudah jalan kuliah S3. Sudah di jalan mana? Di Universitas Persada Indonesia, Pak. Oh, PIAI, Salemba. Iya. Nah, itu sudah jalan 3 semester. Kemudian ada peraturan yang 2/3 gelar itu, Pak. Jadi kalau kita mau ngurus kepangkatan, syarat minimum 2/3 gelar harus sama. Itu tahun berapa ya? 2000. Apa tuh artinya? Saya baru tahu 2/3 gelar. Oh, harus sama linear gitu, S1, S2-nya? Iya, benar. Jadi gelar yang terakhir itu dan 1 gelar lagi itu untuk naik kolektor kepala. Nah, itu 2016 lah, Pak, 2016. Jadi oleh pimpinan kampus saya diminta untuk sekolah lagi. Pak Hendy sekolah lagi. Antara 2, mau sekolah lagi S3 Teknik Industri atau ambil lagi S1 atau S2 Manajemen supaya syarat 2/3 gelarnya terpenuhi. Bayangin, Pak. Waduh, selesai S3 aja sudah, Pak Sakti tahu sendiri ya. Tahu. Turbulensi tinggi. S3, bener, Pak. S3 di Indonesia itu kan kadang-kadang lebih berat di perasaan, Pak, ya, daripada di pikiran. Benar. Jadi, waktu itu saya pikir betul juga ya. Jadi kalau saya nggak kuliah lagi, stuck di lektor nih, nggak bisa naik ke lektor kepala. Yes, betul. Jadi 2017 awal saya putuskan saya ambil lagi, Pak, kuliah S2 manajemen demi bisa naik lektor kepala. Meskipun waktu itu, waduh, di dalam hitung-hitungan nggak sanggup tuh, Pak. Tapi kan ini ya secara duit, secara pengeluaran juga sudah besar ya untuk kuliah S3, Pak. Iya, betul. Dan saya nggak mau ambil beasiswa kampus karena saya nggak mau dikontrak begitu, Pak. Jadi saya paksakan bayar sendiri. Nah, tapi ini jadi harus bayar S2 lagi supaya bisa naik lektor kepala. Saya cari beasiswa. Saya cari beasiswa, Pak Sakti. Ada satu perusahaan di daerah Sudirman lah yang mau kasih beasiswa, tapi perusahaan ini mau kasih beasiswa kalau kamu punya gelar internasional. Jadi yang internasional, Pak, yang MBA, MSc begitu. Nah, itu bisa ambil beasiswa sama dia. Tapi dengan syarat setelah lulus kuliah kita jadi bisnis konsultannya.
Ya. gitu. Kita jadi bisnis konsultannya. Wah, ya udahlah, yang penting dapat suntikan dana kan Pak. Saya Pak, saya apply ke apa Institut Bisnis Nusantara. Ya, Oh, Institut Bisnis. Ini dekat IBN. rumah Pak Sakti itu. Iya, IBN. saya jadi dosen IBN. situ kemarin. Oh, Pak Sakti pernah ngajar di IBN. Iya, kan ada yang di Dai Panjaitan, ada yang di Pulau Mas. Iya, iya. Nah, iya bener. Ya, yang di Pulau Mas itu unit internasionalnya, Pak. Iya makanya canggih gedungnya. Betul. Nah, jadi wah waktu itu luar biasa ya, Pak. Jadi karena dia kerjasama Institut Bisnis Nusantara ini kan dengan Philippine School Business Administration. Iya. Jadi kuliah MM-nya itu di kampus Cawang, Jakarta Timur, kuliah MBA-nya di Quezon City, Manila, Pak. Bayangin. Ke Manila dong. Manila, Pak. Jadi sambil kuliah S3 di Jakarta Pusat, IAI. Diponegoro, kuliah MM di Cawang, IBN kan, Pak? Iya. Kuliah MBA-nya di Manila, Pak. Benar-benar keren banget. Itu, Pak. Sampai nama dosen saya udah nggak hafal, Pak. Serius. Saya udah nggak hafal tuh nama dosen, nama temen. Udah kayak robot, Pak. Jadi datang ke kampus udah nggak mikirin. kuliah pulang. Jadi apa ya? Nggak dapat feel-nya begitu, Pak. Karena itu dipaksa untuk kuliah di 3 kampus. Sebetulnya yang maksa saya sendiri sih, Pak. Maksa diri sendiri. Masih jadi instruktur di ini ya, UBM juga ya? Masih, Pak. Jadi kaprodi. Luar binasa tuh. tapi itu nggak baik, Pak, buat kesehatan ya. Karena ternyata selama saya menjalani kuliah di 3 kampus itu 2 kali masuk rumah sakit, Pak. Mungkin karena terlalu capek ya. Jadi PR itu dibikin di bandara begitu. Betul, dan waktu buat keluarga itu nggak ada, Pak. Sama sekali nggak ada. Yang tadinya saya bisa main sama anak begitu, Pak. Sekarang praktis hampir 3 tahun itu saya nggak punya waktu buat keluarga, Pak. Jadi Sabtu, Minggu, tanggal merah semua untuk ngerjain tugas, tesis, disertasi, gitu, Pak. Dan betul, Pak. Nah, itu juga sebetulnya sedih juga, Pak, sambil menjalani itu sambil dalam kondisi begitu benar-benar nggak favorit sebetulnya di hati tuh, Pak. Tapi wah gimana sudah kadung nyemplung. Cebur sekalian. Bener, Pak. Ya, jadi tapi kuliah S3-nya akhirnya ini, Pak, dipengaruhi. Ya, maunya lulus tepat waktu, jadi nggak bisa lulus tepat waktu. Jadi lulus tepat pada waktunya, Pak. Lulus tepat pada waktunya. Tapi keren, tiga-tiganya selesai, Pak. Semua ya. Selesai. Alhamdulillah selesai, Pak. Tapi enggak maksimal. Jujur itu enggak maksimal. Kalau teman-teman yang lain bisa cum laude gitu, waduh, saya mah yang penting lulus aja sudah senang gitu. Alhamdulillah. Udah alhamdulillah. Doktor, MM, dan MBA ya, jalan bareng-bareng satu kereta. Satu kereta, Pak. Itu dari 2016 sampai 2019 Desember, Pak. Sampai 2019 Desember. Jadi, iya, berapa tahun ya? Iya, 5 tahun, Pak. Hampir 5 tahun. Jadi kuliah S3 itu saya sampai dipanggil ya sama Kaprodi Pak Hendy, ayo cepat selesain. 1 semester lagi drop out ya. 1 semester lagi drop out katanya. Karena kan saya mengerjakan tesis dan disertasi, Pak. Jadi wah itu luar biasa banget ya. Pusing sekali itu, Pak. Jadi tapi satu-satu selesai, Pak. 2017 selesai MM, 2018 selesai MBA, 19 selesai yang doktor akhirnya Desember, Pak. Itu sudah detik terakhir, Pak. Udah selisih 1 bulan, Pak. Kalau nggak sudah. Mungkin ada rasa kasihan juga itu promotor. Tapi ya Pak Sakti dari kuliah itu, Pak, kalau kuliah S1, kuliah S2, S3 itu khususnya S3 ya, Pak, itu
saya belajar banyak Pak dari kuliah S3 itu ya. Betul-betul kita harus bisa merendahkan diri serendah-rendahnya begitu Pak. Respect kita harus tinggi sekali sama orang. Saya respect sekali Pak sama dosen. 1 tambah 1 sama dengan 10 pun betul Prof. Siap Prof. Jadi Pak, kan sidangnya 5 kali ya Pak ya? Iya, betul. Sidangnya 5 kali. Jadi sidang proposal, pra-proposal, proposal, ya. hasil, tertutup, terbuka Pak. Yes. 5 kali sidang. Ya. Nah, dan Pak Sakti mungkin tahu ya, biaya sidang S3 itu berapa juta ya Pak ya? Luar biasa kan Pak? Nah, apalagi sidang terbuka. Apalagi sidang terbuka Pak. Kalau ini bukan karena COVID ya, itu kan ada catering, ada cetak buku gitu ya Pak. Betul. Udah jutaan Pak. Nah jadi pas berjuang ke pra-proposal itu aman-aman aja Pak, aman-aman aja. Dari pra-proposal ke proposal Pak Sakti itu saya 1 tahun 2 bulan Pak. Lama juga. Jadi sudah bimbingan, sudah menyusun variabel begitu ya Pak ya. Sudah di ACC oleh ketua promotor, sudah di ACC kopromotor, sudah bayar sidang Pak. Sudah bayar sidang, sudah ditentukan tanggal sidang gitu ya. Kemudian saya dipanggil sama kopromotor. Pak Hendy, ya tentu Pak Hendy kan ingin disertasinya jadi disertasi yang perfeksionis katanya. Ini kan jadi legasi Bapak buat anak cucu Bapak, gitu Pak, bahasanya kan begitu ya. Nah, silakan Bapak ganti lagi 4 dari 5 variabel ini. Itu padahal sudah bayar sidang proposal Pak Sakti. Kacau Pak. Jadi sudah bayar sidang proposal, sudah tahu akan disidang tanggal berapa, jam berapa Pak. Di cancel Pak. Wah, bener-bener Pak. Waktu itu ya Pak, saya ada di momen-momen, waduh, ini dosen kurang ajar banget nih. Kalau nggak ingat ada neraka sama surga, wah, udah bener-bener dosa. Betapa begitu besar tantangan menaklukkan hati promotor ya. Bener Pak. Jadi sampai satu titik saya doain aja, udah sambil nyetir saya doain, sambil tidur saya doain gitu Pak. Sampai satu kali gitu ya, saya mau bimbingan, Pak Hendy, kita bimbingannya di rumah sakit aja ya, gitu, di salah satu rumah sakit di Bekasi. Kenapa ya Pak? Iya nih, istri saya baru jatuh Pak Hendy. Oh gitu, wah saya pikir, wah ini momen Pak. Momen nih. Momen supaya lebih dekat dengan promotor. Iya Pak, jadi itu benar-benar jadi memang ada jalannya ya Pak ya, asal kita ikhlas gitu, kita ada di jalan yang benar gitu, nggak berbuat jahat. Saya samperin ke rumah sakit, saya baik-baikin lah pokoknya Pak, tapi ikhlas loh Pak itu Pak, bukannya karena nilai. Waduh, mesti berguru saya. Bed cover Pak, betul Pak. Saya sampai bilang gini, Prof, kasihan Prof udah nungguin Ibu semalaman, biar saya yang nungguin nggak apa-apa Prof, saya bilang. Mantap. Oh jangan Pak Hendy, masa istri saya Bapak yang nungguin nggak apa-apa Prof, saya bilang. Bener Pak. Akhirnya saya nungguin 2 malam Pak Sakti. Nungguin istri promotor Pak 2 malam Pak. Bayangin Pak. Jadi ibunya mau ke WC saya anterin gitu Pak. Mau makan saya suapin. Tapi ya Pak Sakti, sejak momen itu Pak, wah Pak, alhamdulillah Pak lancar Pak. Mantap. Lancar Pak. Berkat 2 malam di rumah sakit. Bener Pak, 2 malam Pak. Nungguin istri promotor. Aduh, suka. Lebih banyak dukanya kayak daripada suka. Canggih. Keren. Iya, jadi ya begitulah Pak. Tapi baik. syukur gitu ya. Bulan Desember 2019 sudah lulus S3-nya. Lalu tahun 2019 bulan Juli saya hijrah ke Universitas Pembangunan Jaya, Pak. Itu masih satu grup dengan Pembangunan Jaya.
Di sana dipercaya mengelola fakultas humaniora dan bisnis. Ada 4 program studi, ada manajemen, akuntansi, komunikasi, dan psikologi. Ya, sangat-sangat apa ya? Perkembangannya lumayan bagus lah Pak, karena mahasiswanya terus meningkat begitu. 2020 ada satu unit usaha Jaya Group, itu Jaya Launchpad, didirikan Pak Ciputra dulu. Harapannya adalah bisa jadi inkubator bisnis dan Center of Entrepreneurship. Nah, Agustus 2020 saya dipercaya juga Pak untuk pegang itu Jaya Launchpad Pak Sakti. Nah, itu kalau yang akademisi Pak. Kalau yang praktisi tadi kan sampai bulan April tadi Pak ya bisnisnya ternyata rontok. Banyak perusahaan itu nggak menganggarkan lagi anggaran untuk pelatihan. Jadi pelatihan di pabrik-pabrik itu stop, bener-bener stop Pak. Dari 8 pabrik yang kita kelola, 8-8-nya alhamdulillah stop Pak. Jadi padahal kita sudah punya fisik bangunan gitu ya, meskipun masih nyewa Pak di Central Park. Ada 8 orang yang bekerja di sana gitu ya, terpaksa akhirnya dengan sangat terpaksa sekali. 5 dari 8 itu akhirnya kita lay off Pak, kita rumahkan. Yang tadinya di ruko 4 lantai pindah ke rumah sendiri. Yes. Betul. Jadi benar-benar luar biasa ya. Nah, dan di bulan Juli terpaksa Pak kita daringkan itu semua. Kita daringkan dan banyak kenal pembicara-pembicara di bidang-bidang soft skill ya, seperti Pak Hadi Tasman, mungkin Pak Sakti tahu. Pak Fadin. Jadi harus bikin diversifikasi lagi gitu. Jadi dikombinasikan dengan NLP misalnya, dengan kepenulisan gitu. Jadi jauh sekali tuh Pak, dari manufaktur, dari ngurusin las, percetakan dan lain-lain. Jadi nyebrangnya jauh sekali tuh Pak. Pak Sakti. Baik. Tapi ya itu Pak, alhamdulillah juga Pak, akhirnya yang tadi kita rumahkan itu 2 di antara mereka bisa kita tarik lagi Pak. Jadi bisa bermanfaat lagi lah buat orang gitu. Dan saya juga banyak belajar sebetulnya dari Pak Sakti ya, banyak belajar. Wah, bisa aja. Betul Pak. Alhamdulillah. Iya, Pak Sakti keikhlasannya berbagi, nah itu sangat menginspirasi Pak. Betul. Baik. Oke. Cukup, Pak Hendy? Cukup, Pak. Baik, tepuk tangan yuk buat Pak Hendy. Luar biasa. Pengalamannya begitu inspiring ya. Masih sangat muda, sudah kuliah menuntut ilmu begitu semangat, begitu tinggi. Dan dapat amanah jadi Pak Dekan sekarang. Oh iya, saya lupa mengirim lamaran ke Pak Dekan. Ternyata saya di bawah Pak Dekan ini. Pak Sakti. Ya. Pak Sakti. Ini edisi spesial nih Pak. Edisi spesial nih. Saya karena minggu depan itu terakhir Pak, saya menjabat sebagai dekan di UPJ Pak Sakti. Oh gitu. Betul Pak. Saya mau pindah dekat rumah Pak Sakti di Kalbis. Nah kan kita jadi makin dekat Pak. Alhamdulillah. Masih satu kecamatan sama rumah saya itu. Nah kan, siapa tahu bisa saling mampir Pak, kita makan siang bareng di Kalbis. Oh gitu. Sebagai dosen apa sebagai rektor nih di Kalbis? Tetap Pak Sakti sebagai dekanan Pak. Pak Hendy, believe it or not, dulu saya pernah melamar jadi pengawas outsource UTS UAS di Kalbis. Wah, luar biasa. Semua tamatan SMA, D3, S1, cuman saya doang yang tamatan S2. Diwawancara sama Bu Dewi kan waktu itu Kepala Biro Operasional. Pak Sakti kenapa mau melamar jadi pengawas? Saya mau, karena Kalbis dekat rumah saya, Bu. Itu doang alasannya. Oh, wah. Bukan Pak, saya bilang. Pak Sakti itu orangnya ikhlas sekali kok.
Jadi gimana nih, saya ngirim CV ke UPJ apa nunggu Pak Hendy ngirim CV ke Ekalbis aja nih? Mumpung masih ada 1 minggu lagi, ke kemanapun boleh Pak Sakti. Ke UPJ juga langsung saya terusin. Oh, boleh, boleh. Ya, Kalbis Institute managed by Binus. Sekarang udah nggak managed by Binus ya, Pak Hendy? Sekarang di manage Kalbe Group langsung Pak. Ya, sama yang di Di Kalbe. belakangnya I3L. Ya. I3L ya, cuman I3L tuh kampus-kampus internasionalnya, bareng pemerintah Swedia. Makanya kalau saya ngelihat IE3 tuh punyanya Pak Hendy ya, mirip ya. Kalau itu I-nya yang 3, ini E-nya yang 3. Ya. Iya betul ya, betul. Iya benar. Cuma beda I sama E ya. Ya, alhamdulillah. Sunter Pulau Mas lebih dekat dari Sunter Bintaro. Ya Pak Hendy ya? Nah, kan. bener. Udah langsung dihitungin kilometernya ternyata sama. Baik, silahkan teman-teman. Ada yang mau bertanya, bisa langsung di grup chat ya. Kemudian saya mau bertanya, apa motivasi apa yang Pak Hendy punya sehingga bisa menyelesaikan itu, menjadi akademisi, kemudian aktif di dunia penelitian internasional. Saya lihat ada Emerald, Scopus, dan lain-lain. Lalu jadi trainer juga, jadi praktisi kepemimpinan. Itu multi talent yang luar biasa ya. Motivasi apa yang Pak Hendy punya saat itu ketika menyelesaikan terutama perkuliahan itu ya, tiga kampus itu gitu. Apa landasan motivasi Pak Hendy, yang semangat apa yang Pak Hendy punya saat itu gitu? Iya Pak Sakti, terima kasih Pak. Jadi sebetulnya apa ya Pak, saya tuh cuma ingin mewujudkan permintaan ibu saya Pak, mama saya. Jadi ketika waktu kuliah itu kan ekonomi keluarga sangat jatuh sekali tuh Pak. Jadi untuk terus bisa kuliah dan bisa makan waktu itu Pak, saya terpaksa harus nyetak brosur terus bagi-bagiin ke sekolah begitu. Ada orang tua siswa yang keluar dari sekolah, saya tawarin, tante, saya boleh les privatin anaknya nggak ke rumah gitu Pak, satu persatu Pak. Dan Senin sampai Minggu itu saya jalanin jadi guru les privat door to door itu Pak, untuk biayai kuliah saya, kuliah adik, dan makan. Jadi sudah sampai di titik yang kalau nggak kerja nggak makan gitu. Bukannya nggak kerja nggak kuliah, tapi kalau nggak kerja nggak makan, benar-benar nggak makan Pak. Nah, di tengah-tengah kondisi yang nggak enak banget ya waktu itu Pak, tapi mama saya tetap ini ya Pak, suruh sekolah tinggi, jadi profesor. Nah itu Pak, itu saya ingat, jadi profesor gitu. Padahal profesor di Indonesia kan belum tentu banyak duitnya ya Pak. Yes, betul. Tapi mama saya tetap minta jadi profesor gitu. Padahal kalau orang keturunan Tionghoa di Indonesia itu nggak ada Pak yang jadi profesor Pak. Kebanyakan dagang Pak. Tapi saya disuruh jadi akademisi Pak. Jadi saya pegang banget itu, dan saya perjuangkan itu Pak Sakti. Sesibuk-sibuknya subuh-subuh biasanya Pak. Jam 3, setengah 3 itu waktu yang tepat tuh Pak buat rapiin paper, buat sesuaiin template begitu, buat ngolah data gitu. Nah itu saya jalanin sampai 2018 itu sudah cukup poinnya untuk naik ke lektor kepala 550 Pak. Nah tapi karena mau pindah institusi, jadi berkasnya saya tarik dari Kopertis 3 waktu itu. Kenapa ditarik? Karena kalau sudah diproses nanti ada ikatan kontrak Pak dari institusi. Kalau ada ikatan saya nggak bisa pindah, jadi saya tarik berkasnya. Dan itu Pak, jadi kalau di akademisi itu permintaan ibu saya, ya kalau di bisnis itu permintaan bapak saya Pak. Jadi bapak saya tuh orang yang sangat menentang saya jadi dosen Pak. Jadi ketika saya tapi ibu malah mendukung ya? Sangat malah mendukung. Jadi tapi papa saya tuh menentang keras Pak. Jadi ketika saya bilang Pak jadi dosen ya itu ya,
itu bukannya bangga Pak, ya itu malah masuk kamar terus nangis Pak. Jadi apa ya, dianggap sudah mengecewakan begitu Pak, karena ya itu Pak, keluarga kebanyakan nggak ada yang jadi dosen sama sekali ya, biasanya cuma S1 cukup kemudian berbisnis gitu. Nah ya jadi itu Pak, jadi saya paksakan untuk bisa jalan di keduanya. Gitu. Orang tua sekarang di mana tinggalnya? Kalau Bapak sudah almarhum, kalau Ibu di Jakarta Barat sekarang Pak, di Cengkareng. Jakarta Barat di Cengkareng. Wah, berarti Mas Hendy ngurusin perpindahan home base, NIDN gitu ya? Waduh Pak, itu kalau diceritain bisa 6 SKS itu. Iya, setahu saya itu kan nggak mudah ya prosesnya. Apalagi Mas Hendy sudah rektor kepala gitu kan. Pasti institusi betul Pak, itu pertahankan gitu. Benar banget Pak. Jadi kita harus bermanuver itu Pak. Tapi ini kita diuntungkan ya Pak, diuntungkan dengan perubahan mekanisme. Kalau sampai 2018 itu, kalau kita mau pindah kampus ya, di surat perpindahannya itu kan harus dicantumkan institusi yang dituju. Nah, mulai 2018 sudah tidak ada lagi institusi yang dituju. Jadi dengan surat itu kita bisa kemanapun. Itu yang pertama, Pak. Lalu yang kedua, sistem sebelum 2018 itu lepas dan tarik. Jadi perguruan tinggi awal klik lepas, perguruan tinggi yang dituju klik tarik. Jadi harus klik 2 kali klik, Pak. Kalau ini cuma klik lepas, tapi nggak ada yang klik tarik, wah itu kita harus ngurus ulang NIDN-nya, Pak. Nah, kalau sekarang cuma 1 kali klik, Pak. Jadi yang perguruan tinggi asal itu sudah nggak mengklik keluar, tapi yang perguruan tinggi yang dituju klik tarik. Jadi otoritas si perguruan tinggi yang dituju lebih besar Pak buat narik si dosen. Karena di fakultasnya juga saya ketemu Pak ya dengan dosen-dosen yang NIDN-nya itu susah pindah. Tapi kalau yang dari negeri memang nggak bisa Pak. Itu karena dia harus pakai surat dari kementerian. Oh, jadi sekarang kalau mau pindah tuh yang dituju itu akan klik. Nah, nama Hendy Tanadi pindah ke Kalbis gitu ya. Pindah. Jadi nggak. Oh, pindah. gitu. Benar. Keren. Sepertinya sudah berpengalaman ngisi di in-house training ya. Kemudian kalau saya lihat nih praktisi kepemimpinan nih Mas Hendy nih. Menurut Mas Hendy sendiri, Coach Hendy itu definisi kepemimpinan itu apa ya, Coach? Wah, ini definisinya mudah ditemukan, mudah didefinisikan, tapi luas dan abstrak ini, Pak. Kalau di buku ya pasti tentang pengaruh ya, Pak. Tentang seberapa besar influence dari orang, ya dari lembaga. Tapi pada prakteknya ya Pak, karena saya di pabrik pernah, di tambang pernah, di kampus pernah gitu ya, di kantor yang bukan kampus juga pernah. Ternyata jadi pemimpin itu art dan sains loh Pak. Seni dan sains itu. Sainsnya ya kita kadang-kadang nggak bisa pakai intuisi Pak. Kadang-kadang harus lihat data begitu ya. Persis ketika jadi situs manager di Batubara ya, sehari-harinya kita berhadapan dengan loading batubara, diukur kalorinya, perencanaan permintaan, jumlah muatan, penjadwalan buruh begitu. Nah, itu datanya harus empiris Pak. Jadi itu sangat-sangat sains sekali ya. Tapi jadi pemimpin itu juga art juga Pak. Misalnya di tengah-tengah pandemi gini ya, kita nggak tahu kondisi ke depan seperti apa Pak. Gitu ya. Kalau bulan depan pemerintah bikin regulasi aja yang melarang bisnis seperti IEL Institute gitu ya. Wah, itu kan kita harus cepat beradaptasi lagi Pak. Harus cepat putar otak. Dan kita nggak mungkin menunggu data empirisnya Pak. Sudah terlambat. Jadi intuisinya harus terus bermain terus Pak sambil mengamati kondisi begitu. Nah, di dunia pendidikan juga sama Pak.
misalnya ya perubahan yang sangat signifikan tuh Merdeka Belajar ya Pak Sakti ya. Di mana itu banyak dikomplain sama dokter dan guru besar gitu. Karena program studi yang sudah terakreditasi A ya, sebelumnya kan menggunakan peraturan yang lama, dia rawat baik-baik dokter dan guru besarnya. Nah sekarang sudah A ya nggak perlu dirawat ya Pak Sakti ya. Yes. Nggak perlu dirawat Pak, karena banyak guru besar yang sekarang kalau tetap mau mempertahankan ego, silakan aja Pak, silakan aja Prof, keluar aja dari kampus nggak masalah. Karena tanpa guru besar pun nilai A itu bisa di-extend, bisa diperpanjang kok. Nah itu Pak, itu jadi sangat-sangat merubah tatanan. Jadi ya kalau tadi Pak Sakti menanyakan tentang kepemimpinan ya Pak, kepemimpinan itu ya harus bisa mempengaruhi, harus jadi mentor, harus jadi navigator. Navigator artinya ya dia harus bisa melihat jauh ke depan gitu. Harus bisa memimpin anak buah kapalnya gitu, pinter-pinter melihat datangnya angin dan ombak gitu Pak Sakti. Yes. Oke. Silakan teman-teman, ada yang mau ditanyakan bisa di chat. Nih sudah ada dari Pak Hari Yulianto di Makassar. Izin bertanya Pak Hendy, bagaimana strategi membagi waktu antara sebagai dekan yang memerlukan fokus ya, ada 4 prodi di bawah dekan untuk tata kelola kampus, sebagai dosen yang memenuhi tridharma perguruan tinggi, mengajar, meneliti, pengabdian masyarakat, sebagai praktisi trainer, sebagai entrepreneur maupun di dalam keluarga. Terima kasih, pengalamannya sangat inspiratif bagi saya. Dari Hari Yulianto, Makassar. Nah, gimana nih Coach Hendy, Tanadi, cara manajemen waktunya? Iya, terima kasih Pak Hari pertanyaannya. Mungkin di layar Zoom ini saya kelihatan seger gitu ya Pak, kelihatan cerah mukanya, padahal demam terus Pak. Demam terus Pak. Apalagi ini ya Pak, dekan itu kan sekarang jadi orang yang di-assess ketika akreditasi Pak, bukan kaprodi lagi ya. Jadi gitu. Betul Pak. Kalau dulu di halaman pertama buku borang itu kan siapa nama kaprodinya. Kalau sekarang kan siapa nama dekannya. Oh gitu. Jadi dia harus punya pemahaman yang baik kan Pak, ke semua prodinya itu harus sama-sama baik memahaminya. Nah tadi kalau Pak Hari menanyakan bagaimana manajemen waktunya Pak. Memilah-milah pekerjaan itu penting ya Pak. Mana yang urgent dan mendesak begitu. Ya mana yang penting tapi tidak mendesak. Mana yang sama sekali tidak penting dan tidak mendesak. Nah itu kita harus bisa mengkategorikannya Pak. Dan semakin tinggi posisinya, yang perlu ya Pak, yang perlu kita habiskan mati-matian waktu dan tenaganya itu sudah ke tataran sistem Pak. Jadi banyak waktu dan tenaga yang kita habiskan buat memikirkan sistem, kemudian mengkomunikasikannya, monitoring, evaluasi begitu Pak. Kalau kita masih terjun langsung mengerjakan yang terlalu teknis Pak, nanti jadinya keteteran sendiri. Tapi kalau standarnya itu sudah terbentuk, ya sistemnya sudah rapi gitu, dan pintar-pintar menempatkan orang yang tepat di posisi yang tepat Pak. Jadi saya juga bersyukur dan beruntung Pak, 4 prodi di fakultas itu sudah autopilot gitu. Jadi nggak perlu di monitoring detail gitu kan Pak, nggak perlu selalu diawasi gitu. Nah di IEL pun demikian Pak. Jadi siapapun orang di belakang admin IEL itu standarnya sama gitu Pak. Padahal di belakang nomor admin itu ada 3 orang Pak. Ada Haliman, ada Indri, ada Brian. Nah itu semua mahasiswa Pak. Mahasiswa, karena pandemi ini orang tuanya terpukul ekonominya begitu, dan mereka mengajukan dispensasi ke fakultas, dan ternyata juga kita nggak bisa memenuhi itu Pak, karena kampus juga juga merasakan dampak pandemi itu. Jadi yang bisa saya lakukan adalah saya menawarkan ke mahasiswa yang saya nilai sangat-sangat
berprestasi sebetulnya, tapi sayang kalau nggak lanjut kuliah. Jadi saya tawarkan untuk bekerja di Yale Institute. Jadi handphonenya dipegang orang yang satu, tapi laptopnya dipegang orang yang lain, begitu Pak. Tapi standarnya harus sama pelayanan. Canggih ya. Gitu. Jadi siapapun peserta yang menghubungi admin Yale nggak akan merasakan ada perbedaan. Ini sedang dilayani oleh si A atau si B, gitu. Akan standar. Nah, kalau yang di pabrik saat ini saya beruntung ketemu dengan satu pemain bisnis consulting, Pak. Jadi 2019 ya Pak, 2019 khusus yang bagian pabrik itu sudah istilahnya jual saham begitu Pak Sakti. Ya, maaf bukan yang pabrik, yang market research Pak, yang market research. Jadi perusahaan ini saya jual berikut dengan karyawan-karyawannya semua Pak, diakuisisi. Karyawannya 6 orang, gedung kantornya semua diakuisisi sama satu perusahaan yang berafiliasi dengan satu perusahaan di Belanda. Dia punya karyawannya, tapi yang mengolah datanya tetap saya dan tim begitu Pak. Jadi memang sih, jadinya kita bukan bos lagi di bisnis kita gitu, tapi ketika kita menyerahkan itu ke orang lain, meskipun kita jadi karyawan di perusahaan itu, tapi ternyata pasarnya jadi luas begitu Pak. Baik. Yang tadinya 6 klien, sekarang bisa banyak, sudah 14 klien. Jadi berkembang. Oke, jadi sudah punya tim yang cukup solid ya, Pak Hendy ya. Ya, mudah-mudahan Pak, karena menjaganya itu lebih bikin ketar-ketir ya Pak daripada membangunnya. Ya, betul. Ya. Oke, ada Pak Heri, ada Pak Antoni. Saya izin Pak Heri ke Pak Antoni Harmanta dulu ya. Izin bertanya Pak Hendy, mohon dikasih resep jitu dalam menjalin relasi dengan orang lain atau institusi. Kayaknya dari paparan Bapak tadi dengan mudah diterima di institusi ternama dan mudah mencari rekan atau kolega dalam bisnis atau usaha. Wah, bagaimana tuh resep jitunya tuh Pak Hendy ya? Silakan. Iya Pak. Pak, ini pertanyaan Pak Antoni Harmanta ya. Antoni Harmanta ya. Ya. Waduh, ini sulit ini Pak Sakti. Kelihatannya mudah tapi sulit jawabnya. Mungkin ibadahnya Pak Hendy rajin Pak Antoni. Mungkin banyak yang mendoakan Pak Antoni. Tapi kalau ketemu dengan orang itu ya saya seperti ini aja Pak. Nggak terlihat jangan terlihat sombong, selalu merendah, selalu kalem gitu. Persis Pak Sakti, saya baik aja Pak Sakti, selalu senyum begitu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dilancarkan lah Pak Antoni. Nah, itu kalau di bisnis pelatihan, kita kan nggak akan ketemu dengan transaksi aset yang besar ya Pak Sakti ya. Yes. Misalnya seperti beli mesin 1 M gitu, nah itu kan besar gitu. Yeah. Atau kita sudah kadung produksi tapi nggak ada permintaan. Yeah. Sampai barang di gudang itu banyak, kemudian si pengusahanya panik bagaimana dia harus asuransiin gudangnya begitu. Nah, kalau di bisnis komitmen ya, gentle agreement, membangun kepercayaan itu penting sekali Pak Antoni. Baik. Oke, itu ya Pak Antoni Harmanta. Dan terima kasih Coach. Ya. Baik, sama-sama Pak Antoni Harmanta. Keren banget earphone-nya tuh. Kalau ini Pak Antoni, kalau di service ya Pak, ini yang saya belajar terus terang Pak Sakti, saya tuh belajar service ya baru-baru aja Pak, pas pandemi ini kan. Ya. Karena produsen dan konsumen itu kan simultan Pak. Jadi prosesnya sangat simultan. Jadi konsumen bisa langsung komplain ke siapa orangnya gitu kalau pelayanannya nggak baik. Nah, jadi penilaian pandangan pertama itu penting Pak.
penilaian pandangan pertama. Jadi kecepatan servis, kecepatan melayani gitu ya. Yeah. Saya sangat suka tuh dengan Pak Sakti. Ketika saya sudah selesai training Pak Sakti, penyerahan jawaban ke proses penerbitan sertifikat itu cepat sekali, Pak. Saya suka sekali itu. Alhamdulillah. Berarti di situ Pak Sakti kan sudah jaga service levelnya ya, Pak ya. Jadi service levelnya itu sudah dijaga. Nggak boleh lebih dari sekian menit. Nah, itu sangat-sangat diperlukan kalau di service. Kalau di manufaktur karena itu nggak simultan, ada gap, Pak. Ada proses distribusinya, ada proses logistiknya. Jadi produsen dan konsumen itu nggak bisa langsung ketemu. Kalau barang rusak dia nggak ngerti harus komplain ke operator yang mana. Jadi kualitas produknya itu sudah harus baik. Itu sih apa yang paling signifikan begitu, Pak. Baik, terima kasih Pak Hendy. Ada Fatimah, mohon maaf belum bisa dibacakan karena Pak Hendy ada agenda lagi. Saya minta pertanyaan Pak Heri Hermawan nih, Mas Heri Hermawan sebagai pertanyaan penutup ya. Saya memang ingin bertanya seperti ini. Luar biasa mendengar perjuangan Pak Hendy dalam dunia pendidikan, sangat menginspirasi. Dari pengalaman Pak Hendy, apa pesan yang penting khususnya buat anak muda saat ini yang sibuk kuliah, mau skripsi, ada yang mau tesis, ada yang mau disertasi kayak saya gitu ya. Ada yang sedang mencari pekerjaan, ada yang sedang membangun bisnis. Nah, pesan-pesan apa dari Pak Hendy, seorang akademisi, pebisnis, trainer ya, kepada kita-kita semua yang berusaha menembus level-level itu dengan manajemen waktu yang baik. Silakan Pak Hendy, apa pesan-pesannya? Iya, Pak Sakti. Yang pertama itu saya ingat banget dengan motivasinya Pak Andri Wongso ya, Pak. Yes. Itu suka sekali saya. Kita boleh lunak ke orang sekitar gitu ya, boleh lunak ke siapapun, ke kolega, ke kerabat, ke rekan kerja dan lain-lain. Tapi untuk diri kita sendiri itu kita harus kejam, Pak, harus jahat begitu ya, Pak ya. Tapi jahat itu tanda kutip. Kita harus nempak diri kita sejadi-jadinya, Pak. Belajarlah sekuat-kuatnya, Bapak, Ibu, rekan-rekan, selama waktunya masih ada, modalnya masih ada, tenaganya masih ada, pelajarilah. Karena ternyata untuk menaklukkan dunia begitu ya Pak Sakti ya. Yes. Kita harus tahu banyak, Pak. Harus tahu banyak. Nah, jadi tempalah diri kita sekuat-kuatnya. Nah, lalu ambisi. Ya, jadilah orang yang ambisius dan agresif, Pak. Tapi ambisius di sini tentunya yang positif ya, Pak. Yeah. Buatlah KPI kehidupan, Pak. Nah, itu. KPI. Betul. Kalau di perusahaan kan semua jadi tersistem dan terstruktur, Pak. Karena ada KPI begitu ya. Jadi bisa di-maintain pencapaiannya, kurangnya apa begitu. Dan kalau sampai nggak tercapai, bikin punishment, teman-teman. Bikin punishment ke diri sendiri. Mungkin punishment-nya bisa beda-beda. Ya mungkin kita nggak habiskan waktu dulu hangout bareng teman atau seperti apa begitu. Nah, kalau itu sudah terstruktur, kita jadi punya visi yang jelas nanti, Pak, mau ke arah mana. Jadi terus belajar ya, terus menimba ilmu, dan itu nggak ada matinya, Pak. Karena sampai sekarang pun saya masih ikut training Pak Sakti ya, Pak ya. Terakhir yang digital marketing. Yang CDMP itu, Pak. Saya masih ikut training Pak Sakti. Masih ikut training Pak Hadi. Alhamdulillah. Dan supaya nggak lari, supaya tujuannya nggak lari, karena di dalam hidup ini banyak sekali, Pak, hal-hal yang bisa mengganggu fokus kita tuh. Yang bisa bikin pikiran kita terdistraksi itu banyak, Pak. Dari yang masalah remeh-temeh, putus cinta begitu ya, Pak ya, sampai apapun, keluarga itu bisa mengganggu. Nah, tapi kalau kita balik ke KPI kehidupan ya, nanti di usia sekian saya harus jaga sama baiknya. Ya, misalnya iman, keuangan, relationship dengan keluarga, pekerjaan gitu. Jadi kalau empat-empatnya bisa balance ya, baik. Tapi kan harus terukur ya, Pak ya. Pekerjaan sudah di mana, keuangan sudah di mana gitu. Relasi dengan keluarga sudah di mana. Lalu sudah sedekat apa kedekatan kita dengan Tuhan waktu. Jadi semua harus sama baiknya. Ada yang sangat baik agamanya, tapi pekerjaannya nggak baik. Ya. Ada yang pekerjaannya sangat-sangat baik sekali, tapi ketakwaannya nggak baik. Pekerjaannya
baik sekali, tapi hubungan dengan keluarga nggak baik. Ya, ada yang sangat aktif di tempat ibadah gitu ya Pak, aktif di gereja, tapi Ya, dengan keluarganya kacau balau. ya. Nah itu harus balance Pak, semua harus baik dan harus bisa diukur. Nah, dari sana kita jadi tahu nanti mana kurangnya, mana yang masih harus dicapai gitu. Baik. Semoga bermanfaat ya Pak Sakti ya talk show kita malam. Iya, dan sepertinya investasi leher ke atas itu penting sekali buat Pak Yes, Dr. Hendy Tanadi ya. Dan betul. selalu belajar, terus belajar. Oke, terima kasih banyak. Sebelum kita akhiri, boleh kita foto bersama dulu sama Pak Dr. Hendy Tanadi. Boleh dihidupkan video-videonya teman-teman. Kita foto bersama dengan Pak Dekan Muda Universitas Pembangunan Jaya yang minggu depan pindah ke Kalbis Institute ya, sebagai dekan juga, alhamdulillah bisa Mulai 1 Maret Pak Sakti. Oh, 1 Maret ya, oke. Kirain 1 benar Maret. minggu depan ya. Udah siap-siap kopdar ya. Soalnya deket dari rumah saya tuh, satu kelurahan, satu kecamatan beda kelurahan. Yuk kita foto bersama dengan Pak Dr. Hendy. Boleh dibuka video-videonya. Semoga kita bisa belajar banyak dari Pak Dr. Hendy Tanadi, seorang akademisi, pebisnis, praktisi kepemimpinan, trainer, ya, akademisi, peneliti, dan wah luar biasa. Oke, sudah semua fotonya. Mungkin Pak Dr. Hendy Tanadi ada gaya khas tertentu atau gayanya bebas aja? Bebas aja Pak Sakti. Oh, Saya bebas. begini aja Pak, supaya kekinian. Oh, kekinian. Apa nih? Sarang heo atau cuan? Sarangheyo. Dua-duanya bisa Pak. Kalau cuan Oh, begini. oke. Sarang heo bisa, cuan bisa ya. Oke. Oke, dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak buat Pak Dr. Hendy Tanadi. Semoga ilmunya berkah, menginspirasi, bermanfaat buat kita semua, memotivasi kita semua, dan semoga kita doakan Pak Dr. Hendy Tanadi sehat selalu, segalanya dipermudah urusannya, bertambah rizkinya, dan selalu Amin, sukses amin. dan bahagia. Buat yang terlambat hadir atau yang baru hadir ya, seperti Pacara, mohon maaf. Kita udah di penghujung. Tidak apa-apa, insya Allah besok pagi saya akan kirimkan link YouTube-nya, rekaman YouTube-nya ke Pak Dr. Hendy dan teman-teman. Semoga bisa menginspirasi banyak orang untuk semangat mengejar karirnya, semangat menuntut ilmunya, semangat mengejar cita-citanya untuk kebahagiaan diri dan keluarganya. Saya tutup dengan sebuah pantun, kalau ada sumur dekat sawah, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada kata-kata kami yang salah, tolong jangan disimpan dalam hati. Ada nampan, ada siri, burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam, terima kasih. Terima Terima kasih kasih Pak Coach Sakti, Hendy. Terima Bapak kasih Ibu, terima teman-teman kasih. semua. Izin pamit ya.